Terima kasih sudah membuka video ini. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Oh iya, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Halo semua, perkenalkan nama saya Almerdo Akses Mahia, NIM 210200074 dari Prodi Ilmu Hukum Stambuk 2021. Halo semua, perkenalkan nama saya Marianomi Pasaribu dengan NIM 210200255. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Stambuk 2021. Kita pasti udah gak asing lagi nih dengan hak asasi manusia. Namun, apa sih yang terlintas di benak kita saat mendengar tentang hal ini? Yang pertama yaitu hak, sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Kedua, manusia, sebagai penggerak dan pihak yang terlibat atas hak tersebut. Yang ketiga yaitu keadilan, sikap yang tidak memihak kecuali kebenaran serta mampu berlaku adil kepada setiap orang sesuai dengan hak yang diperolehnya. Selanjutnya, apa sih pengertian HAM tersebut? Hak asasi manusia atau HAM, menurut definisi para ahli secara umum, merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Dan pengertian HAM menurut PBB merupakan hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak mustahil kita hidup sebagai manusia. HAM memiliki beberapa karakteristik, yaitu universal atau mendunia, nyangkut tentang martabat manusia, menjunjung tinggi kesetaraan, non-diskriminasi, tak dapat dicabut dan dibagi, serta saling berkaitan dan bergantung. Contoh-contoh bentuk pelanggaran HAM di Indonesia. Peristiwa Trisakti. Peristiwa ini terjadi pada saat aksi 12 Mei 1998 dalam rangka demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang mendorong agar Presiden Soeharto mundur dari jabatan. Tercatat 4 orang mahasiswa meninggal dunia akibat ditembak aparat keamanan. 681 orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mengalami luka-luka, dan banyak masyarakat yang mengalami pencerahan, perampokan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Hingga hari ini, penegakan keadilan bagi para korban dianggap tak sesuai dan juga tak transparan. Integrasi Timur-Timur. Peristiwa ini dimulai sejak Agustus tahun 1975 hingga 20 Mei tahun 2002. Peristiwa ini syarat akan pelanggaran HAM, dikarenakan pihak yang bertikai melakukan pembumihangusan, pembantaian, hingga pembiaran kelaparan dan penyakit menular. Berbagai penyelidikan telah dilaksanakan, namun hingga hari ini, titik terangnya masih belum bisa kita temui. Hal ini dikarenakan dampak yang cukup luas bagi masyarakat, serta angka jumlah korban yang masih belum akurat. Selanjutnya, apa sih yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM tersebut? Yang pertama yaitu kurang berfungsinya lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Yang kedua, pemahaman yang belum merata di kalangan sipil maupun militer tentang HAM. Yang ketiga, kurang dan tipisnya rasa tanggung jawab. Dan yang keempat yaitu adanya pandangan HAM bersifat individualistik, sehingga mengancam kepentingan umum. Lalu bagaimana sih upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia? Yang pertama yaitu membuat dan menetapkan berbagai dasar hukum dalam penegakan HAM, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua yaitu membentuk Komnas HAM. Ketiga, membentuk pengadilan HAM ad hoc dengan keputusan Presiden. Keempat, membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk pemutusan pelanggaran HAM berat. Dan yang kelima yaitu meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang HAM. Bagaimana upaya kita dalam mendukung penegakan HAM? Dengan saling menghormati,
melaporkan tiap pelanggaran HAM yang terjadi, memberi kepercayaan kepada pihak yang berwajib, serta menyebarluaskan informasi tentang penegakan HAM. Sekian dan terima kasih.